yang sekarang kita berada di posisi PDB 1,4 triliun tahun 23, tahun 25 kita akan menjadi 1,5 triliun, kita menuju 9,8 triliun. Ranking sekarang kita berada di 16 besar, kita menuju 5 besar dunia. Penerimaan kita per kapita sekarang di 4.580, kita berharap menjadi high income country 30.000, tapi tidak hanya per kapita kita ingin ada keadilan sosial. Jadi kadang-kadang per kapita income tidak mencerminkan kondisi keadilan. Jadi kita butuh tidak hanya meningkatkan tapi melakukan pemerataan. Untuk itu kita telah menyusun suatu strategi di mana strategi ini akan membangun atau akan melaksanakan suatu transformasi ini di atas landasan yang sudah solid yang dibangun oleh beberapa presiden sebelum ini. Terutama harus diakui apa yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo tidak dapat dipungkiri merupakan suatu landasan ekonomi yang cukup solid. Kalau kita lihat capaian pembangunan sampai sekarang, dari tolok ukur manapun kita bisa melihat peningkatan yang luar biasa. Dari segi kilometer jalan tol, dari segi jalan umum, kilometernya juga meningkat drastis. Dari segi pembangkit listrik dalam gigawatt, peningkatan juga drastis. Kapasitas bendungan dalam kubik meter meningkat drastis. Dari segi jumlah bandara, jumlah pelabuhan, seterusnya kita melihat peningkatan ekonomi yang cukup besar. Saudara-saudara, saya tidak mau bicara terlalu banyak statistik dapat dipelajari. Sekarang saya ingin bicara langsung apa yang membuat kita sangat optimis mencapai pertumbuhan yang sangat tinggi menuju kita Indonesia makmur. Tentunya mau tidak mau kita bicara dengan potensi kekayaan kita. Potensi kekayaan kita luar biasa. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan timah terbesar kedua di dunia, cadangan boksit terbesar ke-6 di dunia, cadangan tembaga terbesar ke-7 di dunia, potensi energi terbarukan 437 gigawatt, potensi produksi ikan tangkap lestari tiap tahun 12 juta ton, potensi produksi budidaya laut 50 juta ton per tahun. Saudara-saudara sekalian, ini adalah modal kita yang harus kita gunakan. Tetapi masalahnya adalah bahwa selama ini bangsa Indonesia kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut. Menurut saya kurang pandai karena ada suatu fenomena yang telah berjalan, yaitu yang apa saya sebut sudah berapa tahun. Pertama adalah terjadi suatu fenomena kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Terjadi net outflow of national wealth, mengalir keluarnya kekayaan nasional. Dan menurut saya masalah ini adalah masalah sistemik. Masalah ini adalah karena kita tidak setia kepada undang-undang dasar kita sendiri, kepada blueprint rancangan bangun yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Kalau kita bicara masalah ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas. Pasal 33 adalah perintah Undang-Undang Dasar. Pasal 33 adalah blueprint ekonomi Indonesia. Dari sejak tahun 45
jelas dikatakan dalam pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tiap negara punya budaya lain. Tiap negara punya kultur berbeda. Kalau di suatu negara atau katakanlah di negara barat, mereka sangat suka dan sangat yakin dengan kapitalisme neoliberal, ya itu mereka. Tetapi budaya kita, pendiri-pendiri bangsa kita tidak merancang Indonesia seperti itu. Dan kalau kita pelajari sekarang, negara-negara yang ekonominya sangat pesat adalah negara-negara yang punya pasal seperti pasal 33. Ayat 2 jelas. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 lebih jelas lagi. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita boleh berargumen dikuasai negara itu berapa. Tetapi prinsipnya negara harus hadir, negara harus aktif, kalau perlu negara intervensi. Itu adalah ekonomi yang harus kita laksanakan dan itu yang saya katakan, mari kita kembali kepada jati diri kita. Sistem kita tidak bisa lagi meneruskan sistem kapitalisme neolib karena di barat pun sudah tidak laku, di barat pun sudah mengatakan bahwa ekonomi neoliberal tidak bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak. Yang dibawa adalah kekayaan 1% bahkan kurang, dan itu jelas tidak memungkinkan kita jadi negara sejahtera. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian cara kita mencapai adalah kita harus kembali kepada ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang merupakan gabungan antara kapitalisme yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme, yaitu jalan tengah. Indonesia pribadinya adalah selalu memilih jalan tengah, the middle way, jalan kompromistis, jalan saling mengalah, tidak zero sum game. Lanjut, ekonomi Pancasila ini berdasarkan prinsip-prinsip, saya kira saya tidak usah ulangi prinsip-prinsip tersebut. Ekonomi kita harus berdasarkan Pancasila, berarti ekonomi yang religius dan mewujudkan persatuan nasional, ekonomi yang junjung tinggi kemanusiaan, ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi golongan, ekonomi yang egaliter dan kerakyatan, ekonomi yang berkeadilan sosial. Tidak bisa kita ikuti faham kapitalisme murni, kalau kau miskin itu salah kamu, kalau kau lapar terserah bagaimana kau atasi. Tidak bisa. Kita masyarakat dan Pancasila, kita sebagai bangsa harus bertanggung jawab, dan ini adalah misi kita. Dalam hal ini ekonomi Pancasila tidak menghendaki pemerintah hanya jadi wasit. Saudara-saudara sekalian, ternyata Presiden Jokowi sudah melaksanakan hal ini. Beliau mewujudkan ekonomi Pancasila. Saya paparkan di sini semua program beliau yang sudah jelas. Ini adalah welfare state. Ini adalah negara berpihak membela orang miskin. Ini membuat safety net untuk menjaga orang yang paling lemah. Ini sudah terbukti dan sudah berjalan. Puluhan juta orang sudah menerima manfaat daripada ini semua. Saudara-saudara, kita bisa hitung berapa puluh triliun, berapa ratus triliun yang kita sudah alokasikan untuk kesejahteraan rakyat kecil dan orang yang paling lemah. Kalau kita lihat subsidi-subsidi yang digelontorkan juga cukup besar. Subsidi listrik dan LPG 45 triliun. Subsidi BBM 61 triliun.
subsidi perumahan 25 triliun, bantuan prakerja, keluarga rawan cukup besar, saudara-saudara sekalian. Kemudian kita punya inti daripada strategi kita bisa dipelajari adalah 8 misi. Ya, intinya adalah kita harus swasembada air, swasembada pangan, dan swasembada energi. Kemudian kita sudah identifikasi dalam rangka ini semua ada 8 misi, kemudian 17 prioritas bisa dipelajari. Karena waktu saya ini dikejar-kejar waktu, saya punya 6 menit lagi. Tapi intinya adalah yang kita ambil, yang terakhir adalah kita punya 8 program yang kita katakan best results fast. Kita tidak butuh business as usual, kita harus cari langkah-langkah yang bisa dirasakan rakyat segera. Terutama strategi kita adalah untuk segera memberi makan siang kepada seluruh anak Indonesia. Seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang masih dalam kandungan ibunya. Jadi ibu-ibu hamil kita tunjang, dan ini adalah strategi jangka panjang untuk memperbaiki kondisi sumber daya manusia Indonesia, menghilangkan stunting, menghilangkan dan mengurangi beban rakyat miskin dan rakyat yang tidak berdaya. Dengan makan yang kita berikan, kita berharap generasi yang akan datang akan mampu menyongsong Indonesia makmur. Kemudian selanjutnya itu, salah satu strategi yang paling kunci adalah hilirisasi. Hilirisasi adalah mutlak harus kita lakukan. Kalau kita lihat, contoh saja mulai dari satu komoditas, yaitu nikel. Tahun 2017, ekspor nikel kita berada di posisi 3,3 miliar dolar. Tahun 2020 ada larangan ekspor nikel. Tahun 2022 penerimaan kita adalah 33 miliar dolar. Naik 1000% dengan kebijakan. Kadang-kadang dengan kebijakan bisa merubah nasib suatu bangsa. Dengan hilirisasi kita bisa hentikan mengalir keluarnya kekayaan negara. Saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa perkembangan yang akan datang adalah nanti industrinya akan menuju ke industri otomotif listrik. Dan Indonesia berada dalam posisi yang sangat-sangat kompetitif untuk menyongsong itu. Kita juga sudah membuat pohon-pohon industri dari 21 komoditas yang strategis di dunia. Kita sudah membuat petanya, pohon industrinya. Contoh, kita lihat sekarang tembaga, demikian turunannya, demikian pohon industri yang kita harus tuju. Nikel, boksit, timah, seterusnya, sampai dengan rumput laut kita punya. Sekarang sudah menyusun grand strategy dan rinci gas bumi dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, dengan hilirisasi, dengan perbaikan dalam organisasi, dalam perbaikan dalam pengelolaan, terutama dalam penerimaan pemerintahan, kita optimis kita akan menuju Indonesia makmur. Kita sebagai contoh, kalau kita lihat penerimaan sebagai rasio dari PDB kita, ya, revenue, government revenue ratio terhadap PDB, kita melihat bahwa kita kalah dengan Kamboja. Government revenue to GDP kita sekarang berada di 12%. Kamboja 18%. Sebenarnya data terakhir yang saya terima sudah mendekati 20%. Malaysia juga di atas kita, Thailand sudah mendekati 20%, Vietnam sudah 20%. Saya tanya sekarang saudara-saudara yang terhormat sebagai
putra-putri Indonesia, bedanya kita sama orang Kamboja apa? Bedanya kita sama orang Vietnam apa? Apa Indonesia lebih bodoh? Apa orang Indonesia lebih bodoh? Lebih tidak becus? Saya kira ini adalah masalah management. Ini adalah masalah will. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara para ekonom, seandainya dengan manajemen yang baik di Departemen Dirjen Pajak atau Dirjen Bea Cukai, penerimaan kita bisa perbaiki dengan IT, dengan komputerisasi dan sebagainya, kita bisa hitung 8% dari 1.500 miliar dolar peningkatannya cukup signifikan, saudara-saudara sekalian. Ratusan miliar dolar tambahan anggaran kita. Dan dengan itu kita bisa investasi, kita akan menjadi tidak hanya swasembada pangan, saya yakin kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Saudara sekalian, waktu saya tinggal 35 detik. Saya tidak salah, saya patuh, disiplin terhadap panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kasih aplaus buat Pak Prabowo Subianto.